Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Raffi. Di sini saya berasal dari kelas BKI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan dan penggunaannya suatu modal. Nah, untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, tenaga, keahlian. Yang dimana modal dalam bentuk uang dapat diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari surat perizinan dan mulai dari biaya perinvestasian dan biaya lainnya. Sedangkan modal dalam bentuk tenaga ahli, kita dapat mengelola bisnis kita dengan baik, dengan tenaga kita dengan baik agar bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang kita lakukan. Misalnya usaha kita lakukan itu besar, maka kita akan mengeluarkan modal yang begitu besar. Dan jika usaha yang kita lakukan kecil, maka modalnya begitu juga kecil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian modal. Apa itu modal? Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Yang dimana kata modal ini banyak digunakan di dalam dunia bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan yang namanya modal. Agar bisnis kalian bisa berjalan dengan lancar, maka kita perlu yang namanya modal. Contohnya kita ingin membuat suatu perusahaan kue atau pabrik kue, maka itu kita harus mempunyai suatu modal yang begitu besar. Nah, di sini kita akan masuk ke jenis modal usaha. Di sini modal usaha jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal tangible, adalah modal yang bisa dilihat. Sedangkan yang kedua ada modal yang tidak bisa dilihat atau modal yang modal yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan. Contoh yang di sini modal tangible atau modal yang bisa dilihat itu, yang dirasakan itu contohnya uang, gedung, dan alat kerja. Sedangkan modal yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan, contohnya keberanian, mental, kemampuan kita dalam membuka usaha, dan tekad kita yang kuat. Itu termasuk dalam suatu modal. Nah, di sini kita akan lanjut tentang sumber modal usaha. Di sini sumber modal usaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri ini adalah modal pemilik usahanya itu usahanya, sedangkan modal asing adalah modal yang di luar perusahaan. Oleh karena itu dapat dibagi menjadi dua ini. Kita masuk ke pengertian modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasalkan dari pemilik perusahaan dan dalamnya itu perusahaan sewaktu-waktu tidak tertentu lamanya. Modal sendiri ini selain berasal dari luar perusahaan, juga tidak tahu kapan baliknya. Sedangkan modal asing yaitu modal yang harus kita kembalikan dalam jangka waktu yang telah kita tentukan. Di sini kita masuk dengan kelebihan dan kekurangan suatu modal. Nah, di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangan, yang dimana kelebihan modal sendiri itu tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya riba, atau tidak ada biaya-biaya lainnya yang sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada tadi kita menjelaskan kelebihan, sekarang kekurangannya itu ada yang dimana jumlahnya itu terbatas. Apabila kita memperoleh dalam jumlah yang begitu besar, maka kita tidak bisa, maka kita harus melakukan persyaratan-persyaratan tentu agar mendapatkan jumlah yang begitu besar. Nah, itu dari kekurangan modal sendiri. Di sini kita akan masuk di sini kita akan masuk ke dalam manfaat modal bagi usaha. Di sini manfaat modal bagi usaha itu yang pertama yaitu sewa tempat. Nah, manfaat modal ini kita bisa untuk menyewa tempat. Usaha apa yang kita buka, usaha apa yang kita lakukan, kita memerlukan yaitu sewa tempat. Nah, di situ modal dapat kita lakukan untuk menyewa tempat. Yang kedua, membeli bahan produksi. Modal ini tidak hanya menyewa tempat saja, tapi digunakan untuk membeli bahan produksi, karena suatu usaha itu ada yang namanya itu bahan-bahan produksi. Dari modal itu kita belikan bahan produksi. Yang ketiga yaitu gaji karyawan. Nah, dengan modal ini kita bisa menggunakannya itu untuk memberikan gaji kepada karyawan kita. Pada awalnya menjalankan
menjalankan usaha, modal juga digunakan untuk menggaji karyawan. Jadi usaha kita pemula, kita bisa gunakan untuk menggaji karyawan juga. Jadi kita harus mempunyai modal yang begitu besar. Nah, yang keempat ada itu simpanan. Nah, modal juga digunakan sebagai simpanan. Karena dalam usaha ini sewaktu-waktu kita bisa mengalami kerugian atau penurunan, maka simpanan inilah yang bisa kita gunakan nantinya ketika perusahaan atau perusahaan yang kita bangun mengalami penurunan, maka kita bisa menggunakan modal simpanan ini. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian cara mencari dan mendapatkan modal usaha. Bagaimana caranya kita mendapatkan dan mencari modal usaha ini? Yang pertama, kita harus memiliki tabungan pribadi. Kita bisa menggunakan tabungan pribadi kita untuk mendapatkan modal untuk membangun suatu usaha. Jadi ketika kita sudah mempunyai tabungan pribadi, kita bisa memakai tabungan pribadi kita untuk menjadikan modal. Jika nanti usaha kita berkembang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka tabungan pribadi ini bisa kita kembalikan. Yang kedua yaitu meminjam dari orang terdekat. Contohnya itu dari orang tua, keluarga, sahabat, kerabat terdekat yang memiliki finansial yang berlebih. Kita bisa meminjam modal kepada mereka dan dengan perjanjian sewaktu-waktu kita akan membayar dengan waktu yang telah kita tentukan. Yang ketiga, menjual aset. Nah, ketika kita memiliki aset berlebih atau aset-aset kita yang lama sudah kita simpan, kita bisa menjualnya terlebih dahulu dan menjadikannya modal. Dan ketika perusahaan kita sudah berkembang, usaha kita maju dan memiliki keuntungan, maka aset itu bisa kita beli lagi dan bisa kita kembalikan lagi. Yang keempat, bersama rekan bisnis. Nah, modal ini kita dapatkan bukan hanya dari itu saja. Kita bisa mendapatkan dari rekan bisnis kita, partner bisnis kita, yang dimana partner bisnis kita ini memberikan modal atau menyuntikkan modal kepada perusahaan yang kita bangun. Jadi dari situ kita bisa bekerja sama dengan rekan bisnis kita. Yang kelima, meminjam di bank. Nah, modal ini bisa juga kita pinjam di bank dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya kita kembalikan dengan jangka waktu tertentu. Jadi kita bisa meminjam di bank. Nah, yang keenam berasal dari konsumen. Yang ketujuh yaitu suntikan dari dana investor. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan kesalahan sederhana mengelola modal usaha. Di sini ada kesalahannya. Yang pertama itu mempekerjakan terlalu banyak orang. Jika usaha kita masih baru, maka kita tidak boleh mempekerjakan karyawan terlalu banyak, karena itu akan stuck di modal kita nanti, akan berhenti di modal kita. Kita akan kekurangan dari modal kita karena terlalu banyak menggaji karyawan. Nah, jadi kita tidak boleh untuk mempekerjakan karyawan terlalu banyak jika usaha kita belum terlalu berkembang. Selanjutnya yaitu tidak mengembangkan potensi karyawan. Ketika kita mempunyai karyawan, kita harus mengembangkan potensinya. Bagaimana karyawan ini dapat menjalankan usaha yang kita bangun ini, dapat mengembangkannya dari karyawan. Jadi kita harus mengembangkan potensi-potensi karyawan agar karyawan ini bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, kita dapat menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ketika ini adalah suatu kesalahan. Jangan kita gunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi kita. Karena uang pribadi, uang perusahaan tidak boleh kita campur adukan. Karena sewaktu-waktu uang perusahaan ini akan perlu bagi kita. Karena namanya usaha pasti ada yang namanya turun naiknya. Jika usaha yang kita alami turun, maka kita bisa menggunakan uang perusahaan ini yang telah kita simpan tadi. Yang keempat, tidak memiliki kas yang cukup. Nah, jangan ketika kita memiliki usaha, jangan sampai kas kita itu hanya cukup saja, tapi dilebihkan. Nah, karena ini juga kesalahan kita dalam mengelola modal. Nah, ini juga termasuk kesalahan kita. Yang ketujuh, tidak melakukan pembukuan secara detail. Nah, kita harus tidak boleh melakukan pembukuan ini secara detail karena ini adalah kesalahan sederhana mengelola modal usaha kita. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengelola modal usaha bagi pemula. Yang pertama itu membuat rekening terpisah untuk usaha Anda. Nah, kita harus memiliki rekening terpisah. Ini rekening usaha kita, ini rekening pribadi kita. Dengan begitu kita akan mengelola modal usaha kita dengan baik.
Nah, selanjutnya itu membuat akun atau pos khusus pengeluaran. Nah, di sini kita harus membuat akun atau pos khusus bagi pengeluaran, pemasukan. Dari situ kita bisa mengetahui kerugian, keuntungan dari usaha yang kita bangun. Yang ketiga, membuat catatan pembukuan. Nah, setiap usaha kita buat catatan, kita buat pembukuannya setiap bulan, setiap minggu, agar usaha kita ini berjalan dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Yang kelima yaitu kurangi berutang. Nah, dalam usaha ini kita tidak boleh memperbanyak utang-utang kita, karena ketika kita memperbanyak hutang, nanti kita asik aja untuk membayar hutang-hutang kita. Jadi usaha kita ini tidak berkembang. Jadi bagi kalian pengusaha, jangan banyak berhutang, karena dengan berhutang ini kita akan membuat usaha kita menurun dan menjadi bangkrut. Mungkin sekian dari penjelasan tentang penggunaan dan pengadaan dan penggunaan modal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.